Satu, Allah merahasiakan waktu. Yang kedua, Allah merahasiakan tempat. Dan yang ketiga, Allah merahasiakan cara. Waktunya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya, dan jikalau datang yang sudah ditetapkan Allah tidak bisa diakhirkan, dimajukan walaupun sekejap. Jadi kita meninggal penyebabnya hanya satu, waktunya sudah tiba. Ketika 120 hari di rahim ibu, ketetapan Allah ini sudah dicatatkan. Dan semakin hari kita semakin dekat dengan saat ajal kita. Dan bila sudah tiba saatnya, maka malaikat maut akan menjemput dan kita akan datang ke tempat yang ditetapkan. Kita akan dicabut nyawanya, dan dengan cara yang terserah Allah syariatnya, mungkin lewat sakit, mungkin dengan berbagai cara, tapi yang pasti satu saja yang terpenting bagi kita, kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, yang penting hanya satu, yaitu bagaimana agar husnul khotimah. Suatu saat Rasulullah SAW ditanya tentang, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan derajatnya Hasan, ayyul mu'minina afdal, siapa orang beriman yang paling utama? Kemudian Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Lalu ayyul mu'minina akhyas, dan siapa mukmin yang paling cerdas, yang paling pandai? Lalu Rasulullah yang mulia menjawab, aksaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum, dan yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi membahas kematian itu adalah salah satu ciri kecerdasan seseorang, dan kesibukan mempersiapkan menghadapi kematian dan bekal untuk sesudah kita mati itu merupakan ciri kecerdasan seseorang. Harus kita miliki. Sehebat apapun nilai duniawi bagi kita, kalau kita tidak banyak ingat mati, maaf, itu salah satu ciri kita kurang cerdas. Oleh karena itu, malam ini adalah malam yang penuh berkah. Mudah-mudahan semakin membuat kita ingat mati dan mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah wafat nanti. Nah, semoga pertemuan ini pun menjadi amal melimpah bagi orang tua kita yang wafat dan keluarga besarnya, karena 1000 yang hadir kali ini insya Allah mendapat hikmah. Bapak Ibu yang budiman, memang para pecinta dunia sulit ingat mati karena dia ingatnya hanya dunia. Ada yang takut mati karena takut berpisah dengan dunia. Tapi ada juga yang takut menghadapi kematian karena merasa belum cukup amalnya. Nah, orang ini termasuk kebaikan, ya. Bukan takut mati, takut tidak bukan takut terhadap kematiannya, tapi takut tidak cukup bekal pulang, takut tidak bisa berjumpa dengan Allah dengan bekal apa adanya. Ingat mati seyogianya adalah menghasilkan amal soleh minimal 5. Satu, yang pertama adalah makin banyak mengingat kematian, makin bersegera kepada apa yang Allah sukai, kewajiban-kewajiban khususnya. Jadi orang yang suka menunda sholat, menunda membayar saum, hutang saum, menunda kewajiban zakat, menunda haji padahal sudah mampu, menunda untuk daftar, menunda niat, ini merupakan ciri hal yang kurang baik. Harusnya ingat mati, jangan menunda apa yang Allah sukai. Karena kewajiban
Kalau tidak dilaksanakan pada sudah waktunya, akan jadi haram. Marilah dengan banyak mengingat mati, kita tidak tahu besok bangun lagi atau tidak. Makanya mengingat kematian membuat kita semangat untuk menunaikan apa yang diwajibkan, apa yang Allah sukai. 2, termasuk hutang-hutang ya. Yang kedua adalah jangan menunda tobat. Kita tahu bahwa yang mengancam hidup kita itu bukan siapa-siapa, bukan orang lain, tapi zolamtun nafsi, kezoliman kita pada diri kita sendiri. Setiap hari kita ini terus membuat dosa. Banyak sekali mata, zina mata, membaca, melihat sesuatu yang tidak ada gunanya, bahkan jadi dosa. Mulut, banyak dosa. Ngobrol kita setiap hari, ada ujub, ada ria, ada gibah, ada fitnah. Banyak dosa dari mulut ini. Pikiran, banyak melupakan Allah, hanya duniawi saja. Tangan, tubuh, apalagi hati. Dan berapa banyak kita istighfar. Rasulullah SAW tanpa dosa 70 kali dalam satu riwayat. Riwayat lain ada yang menyebut 100 kali. Bahkan dalam satu majlis saja beliau 100 kali memohon ampunan Allah. Padahal tanpa dosa. Siapa kita ini? Kita dihormati orang lain? Bukan karena kita sudah mulia. Kita dihormati orang lain karena 2 perkara saja. 1, karena Allah memberikan casing ya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, poya, itu casing lah, itu Allah yang menetapkan. Dan yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, keburukan, kejelekan kita. Makanya orang-orang yang tertipu oleh penghargaan, penilaian, dan terpedaya oleh casing sampai dia tidak bisa melihat dosanya sendiri, itu musibah yang besar. COVID ini bukan musibah besar. Musibah besar adalah kita tidak bertobat. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Al-Hujurat ayat 11. Manusia yang tidak tobat itulah manusia zalim. Maka makin banyak ingat kematian, makin banyak istighfar, mohon ampun, karena kita tidak tahu kapan saatnya turun ampunan Allah. Harusnya makin banyak mendengar. Sekarang ini banyak ya, hari demi hari, tidak hanya 1-2. Dulu hanya berita tentang yang positif COVID. Sekarang wafat. Harusnya membuat kita mendoakan yang wafat dan kita langsung memperbanyak tobat. Karena besok lusa boleh jadi kita. Santri juga baru saja ada yang wafat ya, dan membuat rekaman. Insya Allah katanya, nanti saya Senin pulang. Kemarin hari Senin. Maksud beliau merekam itu pulang isoman, ternyata pulang betulan ke penciptanya. Masya Allah. Nah, jangan menunda tobat, jangan menunda minta maaf, jangan nunggu lebaran. Dengan banyak ingat mati, udah minta maaf secepatnya kepada siapa saja yang pernah kita zolimi. Artinya orang yang banyak ingat mati, dia akan banyak air mata tobat, banyak istighfar, banyak meminta maaf, dan juga banyak memaafkan orang lain. 3, jangan menganggap remeh maksiat. Dengan ingat mati, berapa banyak orang yang mati dalam keadaan maksiat. Ada yang mati berzina, ada yang mati mencuri, ada yang mati ketika sedang narkoba, ada yang mati ketika berbuat maksiat. Banyak. Orang yang berbuat maksiat setidaknya minimal 2 yang akan terjadi. Kalau sudah maksiat, kan setiap kali maksiat Allah pasti menyaksikan. Tiada saat kita maksiat sekecil apapun kecuali wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Allah menyaksikan kita berbuat maksiat, lalu Allah gerakan orang, apakah kita mendengar khutbah, ataukah kita mendengar nasihat, ataukah ada yang mengirimkan WA group, sehingga nasihat itu dengan izin Allah sampai ke kita.
Tapi kita tidak mau berubah. Nauzubillah. Maksiat lagi. Dan Allah menyaksikan. Nah, pilihannya ada dua. Satu, dibuka aibnya. Ketika dia melakukan maksiat itu biasanya karena sudah sering, maka dibukalah. Atau, nauzubillah, dimatikan oleh Allah dalam keadaan maksiat. Nauzubillah. Maka kalau kita mau tergoda mau berbuat maksiat, ingat saja, siapa tahu ini saya dimatikan dalam maksiat, maka berhentilah untuk tidak melakukannya maksiat. Kalau kita mendengar berita orang yang mati dalam keadaan maksiat atau terbongkar, nah kita harus ingat, jangan sampai saya mati dalam maksiat, stop berbuat maksiat. Berapa banyak tuh orang yang melihat video yang tidak layak ditonton dan meninggal, nauzubillah. Bahaya. Oleh karena itu, memperbanyak ingat mati membuat kita berhenti atau sekuat tenaga menjauh dari kemaksiatan. Zina mata, pikiran, mulut, pokoknya kita siap. Setiap saat bisa mati, jangan sampai dimatikan oleh Allah dalam keadaan maksiat. Termasuk jangan ada harta haram pada tubuh kita, jangan ada daging haram yang tumbuh. Kita mati, nauzubillah. Tidak boleh ada yang haram. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat, hikmahnya adalah jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Berapa banyak yang pergi dari rumah dan tidak kembali lagi karena sudah waktunya pulang. Berapa banyak yang pergi ke sekolah, ke kampus dan meninggal. Ada yang pergi ke masjid. Ini seorang teman, alhamdulillah pergi ke masjid, pulang sholat subuh, meninggal. Jadi betul-betul kita tidak tahu keluar dari rumah tuh akan bertemu kembali atau tidak. Bahkan tidur pun kita tidak tahu apakah nanti besok bisa bangun lagi, bisa jumpa lagi, atau ini malam terakhir. Oleh karena itu, setiap ada kesempatan bersama, maksimalkan. Hadirkan hati yang lapang untuk memaafkan, untuk berbuat yang terbaik dengan ikhlas. Kita tidak dalam keluarga malaikat, pasti ada punya kekurangan, kesalahan. Jangan sampai kita tidur dalam keadaan tidak suka dengan marah. Jangan sampai pendamping hidup suami atau istri berangkat dalam keadaan penuh dengan kemarahan. Jangan sampai anak pergi penuh dengan situasi yang tidak enak. Karena belum tentu akan jumpa lagi. Biasakanlah sebelum tidur, siap kalau kita tidak bangun lagi. Minta maaf dan memaafkan. Begitupun akan pergi, kita belum tentu akan selamat di jalan. Berapa banyak yang pergi dan itulah pertemuan terakhir. Termasuk saya, hadirin, pada waktu akan bertugas dan sambil ibadah umroh, pergi dulu menemui ibu karena ayah sudah wafat. Ya, berusaha sekuat tenaga dan tidak tahu ini pertemuan terakhir atau tidak, tetapi harus siap. Alhamdulillah ibu memeluk, mendoakan walaupun di kursi roda, tetap berusaha mengantar sampai di pintu. Ternyata itu yang terakhir kali berangkat. Ternyata ketika sedang di Tanah Suci mendapat berita ibu wafat, pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pertemuan terakhirnya dalam keadaan sebaik-baiknya. Padahal kalau yang tidak tahu tidak akan jumpa lagi, ketika pulang ibu sudah dikubur. Nah, begitulah setiap saat kita upayakan ingat mati membuat akhlak kita sebaik mungkin kepada keluarga, kepada teman, kepada tempat kerja kita, kepada lingkungan kita. Sehingga kalau kita meninggal insya Allah dalam keadaan yang terbaik. Dan yang terakhir, yang kelima, hikmah kita mengingat kematian adalah karena kita rindu. Yang namanya sukses di dunia ini kan alat ukurnya satu, yaitu husnul khotimah, akhir hayat yang baik. Perkara semua aksesoris dunia itu hanya cobaan. Tetapi ketika seseorang diberi husnul khotimah, berarti inilah sukses, ya.
hidup di dunia ini lulus husnul khotimah. Jadi kalau dapat aksesoris dunia, apakah harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, dan sebagainya, itu bukan tanda kesuksesan. Bukan, itu baru cobaan. Tanda sukses itu adalah ketika bisa menjalani ujian itu dengan baik dan diwisuda oleh Allah dengan husnul khotimah. Nah, bagaimana supaya husnul khotimah? Husnul khotimah itu akhir yang baik. Supaya akhirnya baik, ternyata sederhana. Akhir baik itu hadiah dari Allah. Husnul khotimah itu hadiah dari Allah bagi orang yang setiap waktunya berusaha untuk jadi orang baik. Udah itu saja sekarang. Gak usah banyak pikiran dalam hidup ini. Bagaimana sekuat tenaga, PDLT, perbaiki diri, dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya Allah yang maha melihat, yang maha menatap, yang maha menyaksikan segalanya, yang maha tahu segala isi hati, yang menentukan segala sesuatu, pada waktu kita saatnya tiba, oleh Allah beri hadiah husnul khotimah. Tidak ada kesuksesan yang hakiki kecuali Allah karuniakan husnul khotimah sebagai gerbang kita bisa pulang nanti ke surga dengan selamat. Mari kita awali dengan selalu hati yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Situasi apapun husnudzan, seperti Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan tetap beliau berucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Satu, tauhid, tiada ilah Tuhan yang berhak disembah ya Allah selain Engkau, maha suci Engkau. Jadi di dalam gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, tetap berbaik sangka kepada Allah. Pasti takdir apapun yang Allah perbuat itu adalah kebaikan yang terbaik. Bayangkan dalam situasi tersulit sekalipun, husnuzon inni kuntu minaz zalimin, kepada Allah berbaik sangka, kepada dirinya mengakui dosa, sayalah manusia zalim. Oleh karena itu baik sangka situasi apapun, husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada orang-orang yang beriman. Al-Hujurat ayat 12 ya. Pokoknya cari 1001 alasan untuk berbaik sangka kepada saudara kita yang beriman. Karena dari sana lahir ketenangan, lahir perlindungan Allah. Kalau sudah suudzon, pasti tajasus. Senang nyari-nyari aib, senang ngorek-ngorek. Ini sudah jadi dosa. Kalau udah tajasus, nanti gibah. Haram. Itu seperti memakan daging bangkai saudara sendiri. Dari mana lahirnya tajasus dan gibah? Dari suudzon. Makanya cari 1001 alasan berbaik sangka. Itu akan tenang hati ini. Hati yang baik, kemudian perkataan yang baik. Pilih kata-kata yang terbaik yang bisa kita ucapkan. Siapa tahu itu nanti menjadi akhir hayat kita. Benar? Yang suka sumpah serapah, pernah mendengar ini, katanya dari rekaman ketika pesawat jatuh, ada rekaman suaranya, itu tergantung kebiasaannya. Ada yang ketika mau nabrak itu la ilaha illallah, itu pilot soleh, tapi tidak bisa berkata begitu. Ada yang anjis begitu ya, ada yang gila. Apa yang biasa keluar dari setiap waktu dia bicara, Allah maha mendengar, ya itulah nanti yang akan bisa terucap. Makanya mulut ini kita pilihannya cuma dua, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik, benar, atau diam. Mulut berkata baik, mata juga senang lihat yang baik, mikir juga yang baik saja, yang Allah sukai. Kalau melakukan sesuatu yang baik-baik saja, cari nafkah yang baik. Bagaimana kalau orang lain tidak berbuat baik ke kita? Itu pilihan dia. Pilihan kita tetap berbuat baik. Dia ngomong jelek kepada saya, ya itu tidak ada masalah. Itu mulut dia, suara dia, pilihan dia.
Mulut kita ya yang baik saja, yang Allah suka. Jangan mau diatur, jangan mau dipenjara oleh keburukan sikap orang lain. Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek. Kalau orang menghina, kita menghina. Kalau dia membeberkan aib, kita beberkan aib. Kalau gitu untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Untuk apa belajar agama? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Kalau orang memilih berbuat jelek, kita memilih berbuat baik. Karena yang Allah sukai adalah yang berbuat baik. Dan yang mengantarkan husnul khotimah adalah kebaikan. Nah, hadirin sekalian, bulatkan saja. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang ihsan. Nah, mudah-mudahan dengan wafatnya orang tua kita ini memotivasi kita agar kita tidak menunda kewajiban dalam bentuk apapun. Menjadi orang yang tidak menunda taubat, bersegera taubat. Menjadi orang yang jauh dari berbuat maksiat karena ingat mati. Dan tidak pernah menyia-nyiakan kebersamaan kecuali dengan sifat rahmah yang baik dan ikhlas. Dan kita ubah hari-hari kita hanya untuk kebaikan lahir batin dan akal kita. Mudah-mudahan Allah yang maha menatap setiap saat, yang mengetahui kita berupaya keras memperbaiki diri, memberikan hadiah husnul khotimah. Itulah kesuksesan hidup di dunia. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Saya mohon maaf ini ya. Kita doakan orang tua kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya arhamar rahimin, irhamna ya karim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa yang maha menatap, jamu saudara kami yang telah Engkau wafatkan ini sebagai syuhada. Jadikan wafatnya menghapuskan seluruh dosanya. Semua amal yang Engkau terima, ya Allah. Engkau cahayai kubur, Engkau lapangkan, Engkau ringankan hisab, Engkau jamu di surgamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan hikmah bagi kami. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Kuatkan, sabarkan, dan muliakan keluarga yang ditinggalkannya. Dan bukakan hikmah bagi kami semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya arhamar rahimin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya arhamar rahimin irhamna ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma rabbana Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard
ولا في السماء وهو السميع العليم. Ya Allah, lindungi kami dari wabah ini. Lindungi kami dari fitnah, dari musibah. Mudahkan segala urusan yang membuat Engkau ridho kepada kami. Jauhkan dari segala urusan yang membuat Engkau murka kepada kami. Jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wal iman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Allah Maha menatap, Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar. Tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah. Semoga malaikat yang ikut mencatat pun mendoakan kita semua dan doa kita dikabulkan. Sekali lagi kami turut berduka, berbelasungkawa kepada keluarga besar. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.